wabarakatuh. Nama saya Satibi SPDI. Saya mengajar bidang studi pendidikan agama Islam. Kepada siswa-siswi baru, selamat bergabung di SMP PGRI 2 Ciledug. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleh, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 kembali berjumpa dengan saya, Bapak Satibi SPDI, dan mengawali perjumpaan kita, jangan lupa sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kelas 8 bab pertama, yaitu pembahasan kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Standar kompetensinya yaitu meningkatkan keimanan pada kitab-kitab Allah, KD, ataupun yang akan kita capai dalam materi ini adalah siswa mampu menjelaskan peran beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi siswa mampu menjelaskan pengertian beriman pada kitab-kitab Allah. Ada satu dialog seorang kakak dengan adiknya. Kata seorang mereka, iman pada kitab-kitab itu apa ya? Kemudian kakak menjawab, apa ya? Kakak belum tahu tuh. Mari kita dengar penjelasan guru kita. Iman pada kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi iman itu yakin. Yakin sepenuhnya dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian apa? Diamalkan dengan perbuatan kita sehari-hari. Iman itu yakin. Yakin kalimat pada Allah berarti yakin adanya Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah, yakin adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup umat. Apa sih nama kitab-kitab tersebut? Yang pertama adalah kitab Taurat. Itu untuk Nabi Musa. Kitab Zabur untuk Nabi Daud. Kitab Injil untuk Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian mari kita bahas sedikit secara singkat tentang isi kitab masing-masing. Kitab Taurat itu isinya menjelaskan tentang akidah yang benar, yaitu mengesahkan Allah, tauhid pada Allah. Ya, tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kitab intinya adalah tauhid pada Allah, mengesahkan Allah. Kemudian yang larangan menyebut nama Allah dengan main-main tuh, enggak boleh tuh. Nama-nama Allah untuk permainan atau untuk sumpah palsu misalnya, wallahi saya tidak mengambil, tetapi dia mengambil, itu berarti apa? Bermain-main dengan nama Allah. Kemudian isi kitab Taurat yang ketiga adalah atau yang saya memuliakan hari Sabtu tuh. Orang-orang Yahudi itu waktu itu memuliakan hari Sabtu. Makanya kita sebagai umat Islam yang sekarang nih, umatnya Nabi Muhammad, kalau kita puasa sunnah dilarang puasa hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu adalah hari raya orang-orang Yahudi. Kemudian menghormati kedua orang tua tuh, ajaran dari kitab Taurat. Menghormati kedua orang tua. Larangan mencuri, kemudian larangan membunuh manusia,
larangan berbuat syirik. Syirik itu apa? Menyembah kepada selain Allah. Kemudian larangan melakukan zina, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan memiliki keinginan atas hak orang lain atau mencuri. Kemudian yang selanjutnya kitab Zabur berisi nyanyian tuh. Nyanyian tuh kalau kita Zabur tuh. Makanya kadang-kadang kalau kita mungkin suatu saat melihat ada orang yang membaca doa tapi sepintas menurut kita tuh nyanyi, itu mungkin apa? Salah satu isi kitab dari kitab Zabur yang berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmat-hikmat. Sedangkan syariat yang mengikuti syariat yang ada dalam kitab Taurat. Menurut orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada kitab Perjanjian Lama yang terdapat 150 pasal. Selanjutnya kitab Injil. Nah, ini kitab Injil. Kitab Injil isinya sama dengan kitab Taurat tuh, sama tadi tuh. Salah satunya ada yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua yang ada dalam kitab Taurat itu termaktub dalam kitab Injil. Ada yang direvisi sesuai dengan peradaban yang terjadi pada saat itu, yaitu tentang berbuat baik sesama manusia atau kasih. Selanjutnya yang telah kitab Al-Quran, ini kitab kita. Kitab bagi seluruh umat manusia. Kalau kitab-kitab yang lain itu ditentukan untuk umat-umat tertentu. Tetapi kitab Al-Quran itu kafatan linnas. Itu untuk seluruh umat manusia. Tidak terkecuali dia bangsa apa, tidak terkecuali dia suku apa. Kalau dia mengaku beragama Islam, maka kitabnya kitab Al-Quran. Ya. Karena kitab Al-Quran itu untuk semua golongan. Di antaranya memuat tentang apa? Ketauhidan, tuh mengesahkan Allah, atau disebut juga akidah. Kemudian cara-cara mengabdi kepada Allah itu nanti dibahas dalam ilmu fikih, yaitu tentang ibadah. Kemudian tata kerama kehidupan sehari-hari itu namanya ilmu akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita bersama manusia, nama akhlak. Kemudian ada mengandung ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan semuanya berasal dari Al-Quran. Makanya kalau umat Islam pintar semua tentang Al-Quran, maka apa? Umat Islam tidak akan ketinggalan. Karena semua ilmu pada hakikatnya ada dalam Al-Quran. Kemudian kabar gembira bagi yang beriman dan peringatan bagi orang kafir. Kabar gembira itu bagi orang beriman. Bahwa orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan bagi orang kafir. Barang siapa dia kafir, tidak menyembah Allah dan bermaksiat pada Allah, maka tempatnya neraka jahanam. Menata soal kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat itu, Islam itu agama damai. Tidak ada dalam Islam untuk mengajar kekerasan. Yang ada dalam Islam adalah kedamaian. Kemudian apa? Sejarah orang terdahulu. Banyak tuh sejarah orang terdahulu dibahas dalam Al-Quran. Seperti kisah Ashabul Kahfi. Ada yang namanya surat Al-Kahfi. Ya kan? Semua tuh sejarah terdahulu agar apa? Kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu. Nah, kemudian apa? Di antara kitab dan suhuf itu ada perbedaan. Kalau kitab itu wahyu dari Allah yang berbentuk kitab atau telah dibukukan tuh, sudah dibukukan tuh, namanya kitab. Dulu Al-Quran itu sebelum dibukukan dia berbentuk lembaran-lembaran yang ditulis oleh Rasulullah dalam pelapak-pelapak kurma. Kemudian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dianjurkan untuk membukukan Al-Quran, dan dibukukan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dibukukan Al-Quran. Kemudian suhuf, yaitu wahyu Allah yang tertulis di dalam lembaran-lembaran kertas, pelapa tua dan tulang-tulang tuh suhuf tuh belum apa? Belum tertulis, belum dalam satu buku. Kemudian para nabi yang menerima suhuf, yang pertama Nabi Adam itu 10 suhuf. Nabi Ibrahim 30 suhuf, Nabi Sid 50 suhuf. Kemudian yang terakhir Nabi Musa 10 suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Fungsi iman pada kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia dan sumber hukum
manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sumber hukum manusia. Kalau manusia ingin bahagia dunia dan akhirat, maka Pak, dia harus mengikuti hukum yang berada dalam Al-Quran. Karena hukum itulah yang mengatur kehidupan kita untuk kita bahagia dunia dan akhirat. Kemudian sebagai rahmat bagi alam semesta dan pembimbing ke jalan yang lurus tuh, sebagai rahmat. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini, maka rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Kalau umat-umat terdahulu ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, langsung diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti umat Nabi Nuh ditenggelamkan dalam banjir. Bahkan anaknya pun tenggelam dalam banjir. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus, orang-orang yang berbuat dosa tidak langsung diajak oleh Allah. Bahkan apa ajabnya itu ditunda karena ada Nabi Muhammad. Nanti perhitungannya ketika di alam barzah di dalam akhirat. Kemudian menanamkan moral atau akhlak yang baik dalam jiwa manusia itu moral. Moral dalam Al-Quran, ilmu dan ilmu-ilmu yang baik. Ilmu-ilmu yang mengarah pada kebaikan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mampu menambah ilmu pengetahuan tuh. Kalau kita sering baca Al-Quran, maka ilmu kita akan bertambah. Apabila kita paham, mengerti makna dan maksud daripada ayat tersebut. Kemudian dapat mempertebal keyakinan terhadap sang pencipta tuh, dapat mempertebal keyakinan kita. Saking sering kita baca Al-Quran, keyakinan kita, iman kita semakin bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menenteramkan jiwa batin yang percaya pada wahyu Allah atau kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Tolong kalian kerjakan soal pada buku LKS halaman 8 dan 9 pada bagian A dan B. Akhirnya cukup sekian materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.